Sebelum menguasai teknik pembuatan jamur bonggol jagung seperti ini, pasti banyak yang beranggapan bahwasanya jamur ini hasilnya sama saja. Berbeda ketika teman-teman sudah memahami konsep pembuatan yang benar dalam membudidayakan jamur ini, tentu akan mengerti dan paham bahwasanya dimulai dari tekstur jamur maupun rasa jamur. Ada yang lembek dan mudah menghitam, terus tumbuhnya kecil-kecil, disertai dengan rasa kecut dan rasa pahit. Nah, di situ sebetulnya teman-teman pasti banyak yang melakukan kesalahan maupun cara yang keliru. Nah, di video ini saya akan memberikan solusi dan metode terbaiknya supaya teman-teman tidak mengulangi hal yang seperti itu lagi. Khusus teman-teman yang mengikuti channel Jadi Bos, segeralah cara penyiraman pada media jamur bonggol jagung ini segera dirubah ya, jika tidak sesuai dengan bimbingan atau yang saya anjurkan. Nah, di sini saya akan memberi contoh ini cara penyiramannya supaya teman-teman itu mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi ini sudah di hari ketiga. Nah, di hari pertama ini kemarin kan saya share ke teman-teman bahwasanya itu disiram lalu kemudian ditutup, itu hanya 1 hari atau setara dengan 48 jam ya, ibaratnya 2 hari. Jadi itu ketika teman-teman buat pertama kali itu disiram, lalu kemudian ditutup, dan besoknya itu tidak usah disiram, melainkan teman-teman siram di besok lusa ya. Nah, ketika melakukan penyiraman, ada baiknya itu ketika membuka kumbung seperti ini, itu biarkan terbuka terlebih dahulu, kurang lebih 5 menit. Biarkan bau amonia yang ada di dalam kumbung ini keluar terlebih dahulu. Selain baunya yang menyengat, juga itu tidak bagus jika teman-teman langsung memasukkan air ke dalam media. Nah, sebetulnya takaran air yang paling ideal itu berapa? Nah, di sini teman-teman tinggal dihitung dengan sendirinya ya, sesuai ukuran kumbung teman-teman semua. Nah, berhubung punya saya ukurannya ini 3 meter, 3 meter lebih, anggap 3 meter setengah kali 80 cm ini setara dengan 5 meter kali 50 cm kalau pakai lebar 50. Berhubung saya lebarnya kan 80. Nah, ini takaran airnya 9 liter. Dan di sini saya tidak akan skip. Jika teman-teman mau skip, silahkan. Supaya ini teman-teman juga bisa paham bahwasanya ini 9 liter langsung disiram secara keseluruhan ke dalam kumbung ini, ukuran 3 meter setengah. Nah, ini berhubung di 3 hari setelah penebaran, lalu kemudian bagaimana untuk perawatan seterusnya? Nah, di sini teman-teman, jika perawatan seterusnya adalah teman-teman tetap harus disiram media ini. Jadi tiap sore hari itu teman-teman buka. Jadi itu disiram. Jadi karena berhubung di setiap daerah itu cuacanya berbeda-beda, itu cukup disesuaikan dengan di daerah teman-teman yang ada. Itu biasanya cuaca ada yang panas, ada yang nggak begitu panas. Untuk takarannya itu dikurangi, tidak 9 liter lagi, melainkan kurangi per 3 liter, jadi 6 liter di besoknya. Itu lakukan sampai hari ke-10. Nah, jika medianya tidak memungkinkan atau terlalu basah, itu teman-teman kurangi aja. Yang terpenting jadwalnya itu harus teratur. Jadi tiap hari itu sebisa mungkin itu teman-teman harus tetap masuk air, walaupun itu hanya 1 liter. Ketika memang sudah over ya, sangat over, itu teman-teman bisa ditunda penyiramannya, melainkan siram 2 hari sekali. Itu bisa dilakukan, asalkan jangan sampai lebih dari 2 hari.
Nah, ketika teman-teman lebih dari 2 hari tidak disiram, itu sangat akan fatal kepada media yang akan tumbuh jamur ini. Nah, yang perlu dicatat, yang terpenting adalah ketika teman-teman media ini sudah berusia 7 hari, di situ sudah akan mulai media ini memproses bibit. Jadi itu harus masuk air ya, walaupun itu sedikit. Nah, jika teman-teman tidak sesuai di cara penyiramannya atau kekurangan air dari takaran starternya ataupun segala macam, itu nanti biasanya kebanyakan jamurnya teman-teman itu akan mudah tumbuhnya kecil, sudah kecil, pahit lagi. Jadi itu tidak diimbangi dari kualitas airnya. Karena jamur ini sebagian banyak ini pasti kandungannya mineral. Teman-teman bisa cek aja lah, saya bukan pakar tapi saya setidaknya mempelajari lah bagaimana jamur itu serta kandungannya ya, tapi saya nggak mau bahas itu karena itu bukan wilayah saya lah kalau membahas masalah itu. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan penyiraman, itu langsung ditutup aja teman-teman. Jadi seperti ini ya, jadi ini besok sore ini siram lagi. Jadi jangan dibiarkan, karena ini berhubung bonggolnya kering. Jadi ini saya butuh, ibaratnya kalau bonggolnya kering itu harus rutin setiap hari. Biasanya kalau bonggolnya itu basah atau fresh, itu kemungkinannya menyerap air itu lebih sedikit ya. Jadi tidak sama, setiap bonggol itu tidak sama. Kalau bonggolnya fresh dengan penyiraman yang seperti ini, ya malah over. Nah, kayak gitu. Jadi yang terpenting ya, yang terpenting teman-teman yang perlu dicatat di sini adalah ketika sudah usia teman-teman nebar media ini 7 hari ke atas, itu teman-teman catat bahwasanya itu harus masuk air walaupun itu hanya sedikit. Karena media ini sudah mau memproses bibit jamur ini. Nah, ketika ini udah kekurangan air, otomatis itu akan rusak kepada pertumbuhan jamur yang teman-teman buat. Dan ini berhubung sudah memasuki musim kemarau, jadi kemungkinannya airnya ini stabil ya. Jadi misalkan butuhnya 6 liter, 9 liter, itu stabil. Jadi mungkin seperti itu kurang lebihnya sharing kali ini. Dan jika ini kurang dipahami atau kurang jelas, di sini nanti saya akan tulis di deskripsi untuk jedahnya atau dengan takaran airnya. Di sana saya akan tulis untuk teman-teman semua supaya teman-teman itu bisa menerapkan dengan benar pada pembuatan jamurnya teman-teman semua. Jadi mungkin sekian untuk sharing kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang selalu mengikuti channel Jadi Bos. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.